Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam Renungan Hikmat Pagi. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar satu tema, sabar menghadapi segala situasi hidup. Kita akan belajar bersama dengan Pendeta Utomo. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk berkat kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan kesehatan, dengan kekuatan yang baru. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memelihara istirahat kami malam hari. Bapa yang di surga, pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami ingin bersama-sama duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang boleh memberikan kami kekuatan, menjadi landasan untuk kami melanjutkan akan aktivitas kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan akan diambil dari Kitab Roma, pasal yang ke-8, ayat ke-31 sampai dengan 39. Tapi saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dari Roma 8, ayat yang ke-35 yang berbunyi demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagi kekristenan, penderitaan merupakan peristiwa yang nyata dan dapat terjadi kepada setiap orang percaya. Penderitaan dapat berupa banjir, kekeringan, gempa bumi, gunung meletus, longsor, peperangan, kebakaran, kecelakaan, sakit penyakit, kematian, kebangkrutan usaha, dan penganiayaan dari orang-orang yang memusuhi Kristus. Semua penderitaan ini dapat membuat orang percaya meneteskan air mata dan bertanya, mengapa semuanya ini terjadi? Penderitaan juga dapat membuat orang meninggalkan Allah karena bagi mereka keberadaan penderitaan menjadi bukti kuat bahwa Allah tidak ada. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan yang dijalani umatnya akan selalu lancar dan baik-baik saja. Namun yang pasti, Ia berjanji akan selalu menyertai umatnya sampai kepada kesudahan zaman. Matius pasal 28 ayat 20b. Ia bahkan sanggup mendatangkan kebaikan bagi umatnya melalui setiap peristiwa penderitaan. Roma pasal 8 ayat 28. Oleh sebab itu, meski terkadang kesesakan dan masalah hidup bagaikan pasir hisap, semakin kita tidak sabar dan panik, semakin kuat pula pasir itu mengisap kita. Tuhan menghendaki kita bersabar dalam menghadapi persoalan hidup kita di dunia bersamanya. Sepanjang mengikut Tuhan, Rasul Paulus telah menunjukkan sikap menahan dengan penuh kesabaran dalam segala penderitaan, kesesakan, dan kesukaran yang dialaminya karena Kristus. Dalam perenungannya yang dalam tentang segala penderitaan
yang harus ditanggungnya. Ia yakin tidak ada sakit atau penderitaan yang datang tanpa seizin Allah. Dan dalam perhitungan Allah tidak ada penderitaan yang sia-sia. Bahkan penderitaan, kematian, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, ataupun penguasa-penguasa yang ada di seluruh dunia tidak akan pernah dapat memisahkan orang percaya dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat 35 sampai 39. Saudara yang dicintai Tuhan, kenyataan bahwa orang percaya masih mengalami penderitaan seharusnya tidak membuat kita menjadi takut atau meninggalkan iman Kristen. Alkitab dengan jelas berkata bahwa penderitaan saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diterima orang-orang percaya di masa yang akan datang. Ayat 18. Oleh sebab itu, kita yang percaya kepada Kristus harus terus bersukacita dan berpengharapan di tengah penderitaan. Karena di masa yang akan datang, Allah pasti akan memulihkan semuanya menjadi baru. Percayalah, pandanglah pada Yesus Kristus dalam segala suka dan duka kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu sebagai orang-orang yang percaya dan beriman kepadamu. Memang kami merindukan jalan-jalan kehidupan kami adalah jalan-jalan yang lancar, jalan-jalan yang baik yang bisa kami nikmati. Namun kehidupan nyatanya tidak selalu demikian. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Barangkali itu adalah penderitaan, kesukaran, beban kehidupan. Namun di tengah semua hal yang terjadi itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami sendirian. Segala perkara dalam hidup ini ada di dalam pengawasan dan daulat-Mu. Oleh karena itu mampukan kami untuk tidak meninggalkan-Mu, namun semakin percaya kepada-Mu. Bahwa di dalam segala perkara itu Engkau punya maksud yang mulia dalam kehidupan kami. Sehingga semakin hari kehidupan iman kami kepada-Mu semakin kuat, semakin kokoh. Dan biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang nyata bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami hari ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dicintai Tuhan, kehidupan kita jalani dengan segala dinamika yang ada. Suka, duka, tangis dan tawa mewarnai kehidupan setiap orang. Orang-orang yang percaya kepada Kristus pun mengalaminya. Bedanya, semua warna kehidupan itu semakin menguatkan bagi orang-orang percaya. Percayalah, teruslah melangkah bersama dengan Tuhan yang mengasihi kita. Selamat menikmati kasih-Nya. Tuhan memberkati. menyertai